Hai fanatik. Hai Halo, Devano. Halo. hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, apa kabar nih? Baik banget. Oke, nah salam kenal dulu ya. Aku Ica dari Fan Radio. Boleh dong nih. Sekarang gantian sebelum kita mulai Devano kenalan dulu nih sama fanatik. Halo semuanya, apa nama panggilannya? Fanatik. Hai fanatik, orang-orang Bandung, apa kabar? Sehat-sehat ya? Oke. Halo Devano. Nih udah pada say hi semua nih. Iya. Ramai ya yang nonton. Ya ampun, pada cepet-cepet ya. Masih pada. Oke, Stefano, akhir-akhir ini tuh ada kesibukan apa aja sih? Apa ya? Aku lagi sibuk menggemukkan badan. Aku Oke, lagi minum susu penggemuk badan gitu. Ya semoga sih hasilnya membaik ya. oke, amin kita doain ya semuanya. Oke, kenapa kenapa pengen gemukin badan tuh? Apa ya? Karena banyaknya feedback dari keluarga, dari teman-teman juga kayak kekurusan deh kayaknya gemukin lagi deh dikit gitu ya udah akhirnya dicoba. Oke, tapi keluarga semua juga pada dukung ya buat gemukin badan gitu. Iya, untungnya dukung gitu karena kalau gemuk bahagia katanya. Oke, tapi sekarang juga kelihatannya terlihat bahagia juga sih ya. Iya harus dong. Oke, aku pengen sebelumnya aku pengen ngucapin selamat nih buat Devano karena beberapa hari lalu baru aja ya ngerilis lagu baru ya. Iya, Ya, judulnya Cerita Remaja, bener ya? benar-benar banget. Oke, jadi itu soundtrack dari serial Teluk Alaska kan? Oke, Iya, jadi Devana boleh dong tolong ceritain ke fanatik, ini tuh lagunya tentang apa sih? jadi cerita remaja ini menceritakan tentang apa ya? Kalau aku berdasarkan yang aku tulis itu sebenarnya lagu ini tuh apa ya untuk mengenang masa-masa remaja kita yang benar-benar memorable banget kayak banyaknya dari masa-masa remaja mungkin masa-masa sekolah kayak pacaran apa namanya temen atau mungkin pergaulan-pergaulan yang apa ya yang bikin kita jadi lebih dewasa gitu loh kayak mengenang sih sebenarnya lagunya itu tentang mengenang. Oke, tentang mengenang ya, jadi cerita remaja ini gitu. Oke, nah jadi aku dengar-dengar juga ini kan Devana nulis sendiri ya Ya, lagunya. Ih keren banget sih, ya ampun. Pasti fans nih semuanya. Nah, pas pembuatan lagu tuh apa sih yang menginspirasi Devano pas bikin cerita remaja ini? apa ya yang menginspirasi mungkin karena di series Look Alaska ini sebelum Mm-mm. syuting sebelum ketemu juga aku udah dikasih sama pihak MD apa namanya sinopsisnya skrip-skrip yang ada jadi mungkin inspirasinya sih secara alami sih nggak ada cuman mungkin karena kita udah baca skripnya aku udah baca sinopsisnya jadi udah kebayang apa yang mau aku tulis apa yang mau aku bikin dan ternyata yang aku bayangin itu emang dari awal udah lagu yang manis gitu. Ternyata memang lagu manis itu cocok banget sama si Series Look Alaska ini. Oke, oke. Jadi emang lagu ini terinspirasi juga dari Teluk Alaska ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, dan di Teluk Alaska juga cerita tentang orang remaja-remaja gitu kan ya, sekolah Ya, kayak gitu. ya. Masa kecil yang ketemu lagi waktu di SMA. Gitu. Oke, boleh juga nih ya buat fanatik nonton Teluk Alaska, ada Devano juga nih. Nah, selain cerita remaja yang baru banget dirilis nih, ada nggak sih lagu yang udah dirilis atau dalam perencanaan buat dirilis? Kedepannya, next project berarti ya. Em, aku bakal ke Malaysia sih kayaknya Januari ini atau Februari ini, tergantung pandeminya separah apa. Cuman ya semoga apa namanya pandeminya bener-bener ya udah agak renggang karena memang aku next projectnya bakal collab sama penyanyi luar. Oke, berarti emang udah ada kepikiran untuk kalau sama penyanyi luar ya? Ya, ya. Oh, itu collab-nya di Malaysia atau gimana tuh? Em, aduh.
Gimana ya ngomongnya? Gak apa nih Kenapa? spoiler. Boleh Gak dikasih apa, tahu? boleh, boleh, boleh. Jadi memang apa namanya bakal collab sama penyanyi Malaysia juga dan Mm-mm. memang syutingnya semua prosesnya bakal di Malaysia sih. Oke, keren banget. Oke, semoga lancar ya semuanya. Dan ya sih, pandemi emang bener-bener sedikit menghambat ya sekarang tuh. Oke, nah kan Devano ini multi talenta banget ya. Udah penyanyi, aktor. Nah, sebagai menjalani kesibukan sebagai penyanyi tuh nyita waktu banget nggak sih? Gimana gimana Kak? Kalau sebagai penyanyi nih, kan Ah, Devano juga jadi pemeran utama kan ya di serial Teluk Alaska sebagai Alistair. ya. Berarti kan bagi waktunya tuh gimana? Time manajemennya Devano tuh kayak gimana? Terus masih sempat nggak sih buat main atau hangout gitu sama temen-temen? Hangout sih udah nggak bisa deh kayaknya. Cuman kalau aku kabar-kabaran tuh pasti lewat chat. Hmm. Eh, Sekarang juga masih walaupun sesibuk apapun aku nggak pernah lupa sama temanku. Alhamdulillah. Karena Hmm. memang balik lagi yang apa ya, yang mensupport aku, yang bisa bikin aku seneng ya teman-teman gitu. Jadi kayak ya kalau ketemu sih ya kangen banget walaupun emang susah ketemu sekarang tapi masih kabar-kabaran lah. Oh, jadi emang udah jarang banget untuk hangout ya? Iya, Oke, karena emang pandemi dan juga kesibukan Devano ya? betul. Oke, terus time manajemennya Devano tuh seperti apa sih buat ngebagi-bagi waktunya? Time management aku kuliah juga, aku joki nggak ada yang bercanda. Bercanda. Aku, Oke. aku kuliah masih lancar, masih bisa sembari kerja juga Mm-mm. dan kalau between nyanyi sama acting sih masih bisa dibarengin juga. Jadi memang kadang-kadang kayak sekarang aja aku lagi reading series baru Mm-mm. dan apa namanya masih bisa untuk menerima job nyanyi gitu. Jadi kayak masih bisa bareng. Oke, jadi emang harus bisa sih ya bagi waktu kalau enggak semuanya ngebentrok ya pasti. Betul. Oke, Devano lebih senang untuk nyanyi atau acting sih? Nyanyi, nyanyi. Oh, nyanyi ya dibanding Iya. untuk acting. Lebih nyaman aja gitu ya kalau nyanyi. Lebih nyaman karena memang awalnya kan aku masuk dalam dunia tarik suara duluan kan. Jadi kayak aku ngerasa lepas aja kalau nyanyi. Oke, terus akhirnya ngambil ke dunia acting tuh gimana tuh? Wow, awalnya awalnya memang sebenarnya aku casting iseng-iseng. Mm-mm. Sempat ada aku juga sering banget ditolak karena memang awal karir aku itu dulu inget banget aku ikutan casting berkali-kali di PH ini PH ini tapi semuanya bener-bener nolak. Jadi Oke. jadi memang aku itu setelah lagu Menyimpan Rasa Mm-mm. aku itu mulai di apa ya pertama kali yang nawarin aku itu Rapi Film waktu itu film Girnatan Hello Salma. Jadi di situ Mm-mm. aku diajak casting dan akhirnya tiba-tiba keterima nggak ngerti kenapa jadi akhirnya ya udah dari situlah dunia peraktingan aku dimulai sampai akhirnya bisa ketemu sama MD dan bener-bener cocok banget sama si cerita Teluk Alaska ini dan bener-bener seru banget ternyata hasilnya aku juga suka banget. Oke, jadi ini Teluk Alaska nih serial pertamanya Devano atau gimana? Serialnya serial pertama. Oke, tapi kalau jadi main di sebuah film atau sinetron gitu pernah? Film aku. Oh, film. Oke. Oke ya. Karena rame banget nih pertanyaannya, boleh kali ya aku jawab-jawabin pertanyaan dari fanatik nih. Boleh. Nih, ada yang nanya nih, ke depannya Devano mau bikin lagu untuk soundtrack film atau series lagi nggak sih? Oh, aku sih pengen cuman kan Mm-mm. kayak gitu kan bukan aku yang ngontrol mesti dari Mm-mm. pihak eh, filmnya ya. Semoga sih bisa ikutan kontribusi walaupun mungkin bukan aku yang nyanyi tapi seenggaknya insya Allah aku bisa nulis lagunya langsung atau mungkin bisa nyanyi lebih baik. Oke, oke. Berarti emang setelah dari Teluk Alaska ini ngebuka jalan juga ya buat ke next project selanjutnya. Betul. Oke. Berarti perasaan Devano setelah udah main beberapa episode juga kan ya di Teluk Alaska, gimana tuh series pertamanya? Rasanya gimana tuh?
deg-degan banget karena apa ya? Aku itu sebenarnya pemalu dan aku juga pada saat itu sempat takut-takutnya untuk kembali ada di depan kamera gitu. Apalagi Mm-mm. main film tuh banyak banget orang, terus ada saudara juga, jadi kayak deg-degannya tuh berkali-kali lipat. Jadi ya untungnya cast Teluk Alaska tuh bener-bener ngerangkul banget semuanya gitu. Apalagi juga kita punya sutradara yang bener-bener humble dan baik banget. Jadi apa ya, beruntung juga sih aku ada di project ini karena memang semuanya bener-bener ngerangkul aku dengan baik banget. Apalagi MD. Jadi kayak udah kayak keluarga aja sekarang gitu. Jadi udah nyaman. Ya, ya pokoknya kalau aku tuh bisa mengeluarkan atau bisa kerja dengan baik tuh kalau lingkungannya juga nyaman gitu. Jadi ya Oke, itu sih. kalau udah support juga ya. Iya. Oke, jadi pengalaman pertamanya emang alhamdulillah mendukung dan memuaskan banget ya untuk menjadi pengalaman pertama ini. Ya, Oke. Nah, ada yang nanya juga nih, apakah setelah Teluk Alaska ada mau syuting film lain nih? ada. Harusnya teman-teman udah tahu sih Kak. Cuman kalau dari aku memang belum pengen untuk ngomongin aja. Mungkin Oke, nanti. oke, nanti dikasih surprise. Betul. Oke, em, nih ada yang nanya juga nih. Teluk Alaska kira-kira bakal ada season 2 nggak nih, Kak? Ah, I'm not sure, tapi ya didoain aja. Tapi kalau setahu aku ya Kak, setahu aku di bukunya sendiri tuh di Wattpad-nya juga si Teluk Alaska ini memang memang season 2-nya itu pasti nikah gitu. Jadi Oke, nikah dan punya anak which is seumuran aku dan seumuran Syifa Haji sekarang belum siap untuk memerankan ibu dan bapak gitu. Mungkin iya. nanti. Oke, oke. Emang sangat cocok untuk menjadi peran di SMA SMA gitu ya. Ya, itu dulu deh. Oke. Oke, kita cari lagi pertanyaannya. Hmm, nih ada yang bilang nih, coba dong Kak nyanyiin sedikit lagu barunya, boleh nggak nih dinyanyiin sedikit? Hmm, ref kali ya, ref ya bagian ref Boleh. ya. Boleh. Kita ditemukan pada kisah yang indah dan ku berharap kau pun juga punya rasa yang sama, cerita remaja yang kan ku jaga. Hmm. Iya, keren banget. Aduh, ya, oke. Aku makin ngefans deh sama Devano. Ya ampun. Oke, kita cari pertanyaan lagi. Nih, ada yang nanya nih, nanya sekitar Teluk Alaska. Devano seneng gak sih dapat lawan mainnya Syifa Haju? Seneng banget. Apa ya, karena terlepas dari emang udah kenal duluan, tapi Shiva ini punya personality yang sangat-sangat humble banget dan bisa banget bikin aku nyaman, bisa apa ya, bisa ngerangkul aku juga. Jadi memang bener-bener aku bersyukur banget sih di series pertama bisa main langsung sama Shiva Haju karena memang dia dia baik banget sih. Support banget juga ya. Ya dia suportif banget. Oke, oke. Pasti makin seneng sih ya, karena lingkungan di tempat syuting juga pada dukung banget ya. Betul. Oke. Nah, ada yang nanya juga nih, Kak, gimana sih perasaannya pas dapat peran Alistair? Hmm, yang tadi aku bilang sih deg-degan sebenarnya. Hmm. Karena ini apa namanya series pertama juga dan comebacknya aku dalam dunia peraktingan juga. Jadi kayak deg-degan aja gitu. Karena aku mikirnya tuh kayak dari semua orang yang udah tahu isu aku tentang mental aku lah, tentang permasalahan aku di dalam dunia dunia maya ini. Jadi kayak aku bener-bener sedek-dekan itu tapi karena aku pengen punya masa depan yang baik dan pengen punya apa ya
pengen bikin karya yang baik juga. Jadi aku seusaha mungkin pengen nyenengin fans-fans aku. Jadi ya jadi kayak itu deh. Terus setelah Devano memerankan Alistair nih, Devano gimana nih? Netizen tuh responnya kayak gimana setelah ngeliat Devano di Alistair? Ya aku senang banget sih karena memang alhamdulillah ternyata seriesnya termasuk sesuai ekspektasi sama orang-orang di luar sana gitu. Jadi kayak aku bener-bener happy banget. Bukan cuma aku tapi semuanya bener-bener happy banget karena ternyata hasilnya bener-bener bagus banget. Dan ternyata juga apa ya? Ya dari segi warna, cerita dan lain-lainnya tuh bener-bener fresh banget sih. Jadi alhamdulillah. Iya, aku setuju sih, karena aku juga penontonnya Teluk Alaska ya. Oh, kan nonton? Iya, cuman belum kelar belum sampai episode yang sekarang sih, karena belum sempat Ah, makasih. awalnya. Emang sih sekarang series Indo emang lagi naik banget kan ya. Bener banget. Jadi emang aku suka nonton gitu pada seru-seru banget kan, karena juga rata-rata dari Wattpad ya Betul. cerita-cerita. Apalagi memang MD sih. Salah satunya MD yang bener-bener ngebikin series di Indo tuh bener-bener bagus banget tuh. Kalau Iya, aku, pandangan aku tuh MD. oke. Nih, ada juga nih adegan apa kah yang paling berkesan saat syuting Teluk Alaska? Wow, apa ya? Mungkin kalau teman-teman yang udah nonton adegan Alistair sama Anna ke danau, apa Mm-mm. nyemplung ke danau, itu adalah momen yang bener-bener memorable banget buat aku karena yang pertama aku takut banget sama air dan yang kedua di Hmm. danau itu kalau kata Shiva ya nggak tahu ini bohong atau enggak dia. Jadi sebelum aku nyebur Shiva tuh ngomong kalau di dalam danau itu ada buaya sama ular loh dek gitu. Jadi kayak aku kayak hah yang bener gitu. Jadi aku kayak stres gitu dan akhirnya memang lagi-lagi karena pengen nunjukin yang terbaik ke orang-orang ke fans-fans aku jadi ya why not ya lah danau doang jam 2 pagi tapi Oke, jam 2 pagi. Terus akhirnya iya. gimana syuting di situ? Iya akhirnya nyebur deg-degan sih tapi Oke, ternyata benar ularnya apa enggak tuh? nggak tahu aku langsung naik sih setelah nyebur langsung Ini buat nyari tahu ya. nggak mau. Oke. Hmm. Nah, oke ada yang nanya nih, bagus nih. Alasan kenapa sih mau nerima jadi tokoh Alistair sebagai series pertamanya Devano? Apa ya karena ceritanya sih yang pertama dan karakter Alistair yang bener-bener bikin aku cinta banget sama Alistair. Oke. Apa ya broken home-nya Alistair itu eh, menunjukkan karakter Alistair yang tiba-tiba jadi cuek dan gak Mm-mm. seceria dulu sama anak waktu kecil gitu. Jadi kayak ngebuat aku tuh tertantang untuk bisa ikutan dalam project ini gitu. Jadi kayak kalau Alaska tuh bener-bener happy banget sih dari seriesnya tuh ceritanya bener-bener bikin sedih, bikin senyum-senyum sendiri juga, ada gemesnya, ada nangisnya. Jadi kayak ya pengen deh aku masuk dalam sini jadi casting ya udah terus keterima. Oke, keren banget. Oke. Oke, kita cari lagi pertanyaan. Hmm, ntar nih. Nah, pas nyiptain lagu cerita remaja, ada nggak sih kendala nih waktu nempatin liriknya sama musiknya gitu? Hmm, ada sih kayaknya pasti ada kendala mah. Mm-mm. Apa ya? Mungkin untuk pemilihan nada sih kalau aku biasanya. Karena memang aku tuh nyiptain lagu eh, nggak cuma aku sendiri, tapi aku berdua sama teman aku namanya Ape. Jadi si Ape ini tuh di keyboard kalau di band aku. Jadi memang kalau kita bikin lagu itu, terutama aku yang nyanyi, itu selalu eh, kesusahan dalam nada-nada yang
kita bikin sendiri gitu. Jadi justru aku di lagu cerita remaja ini tuh lumayan susah nyanyiinnya karena memang kadang-kadang ada yang nada tinggi, ada yang falset, kayak ref aja tuh udah bener yang kayak nyanyinya tuh mesti kita yang itu kan. Jadi kayak ya kendalanya mungkin dari pemilihan nada sih. Ya itu Hmm. doang sih. Oke, tapi semua bisa dilewatin ya akhirnya. Betul. Oke, ada nih. Ada rencana nggak sih Kak main web series lagi? Atau pengen ke film langsung kah atau gimana? Aku lagi reading series Mm-mm. dan memang semoga sih segera bisa syuting karena memang pandemi ini tuh nggak tahu deh bisa syuting atau enggak, cuman yang terbaik semoga sih bisa syuting secepatnya gitu. Awal Desember aku bakal syuting juga sih. Oke, oke. Semoga lancar ya Kak Devano. Oke, kita cari lagi pertanyaannya. Hmm, banyak banget nih yang nanya, Kak, sad ending atau happy ending sih gitu-gitu di Teluk Alaska. Pada penasaran nih. Aku nggak bisa jawab. Tonton aja, tunggu aja ya Fanatik. Cuma banyak banget yang nanya kayak gitu, kayak, aduh happy ending apa sad ending ya? Tapi memang di DM aku, di komen-komen juga, iya semuanya nanyain hal yang sama. Kayak aku tuh kayak bingung mau jawabnya gimana gitu. Karena kayak rata-rata orang kalau nonton series kayak, aduh sebel deh kalau misalkan sad ending atau enggak kalau gantung gitu ya. Ya tapi aku rasa nggak semua series harus happy ending. Iya. Yuk. Jadi ditunggu apakah akan happy ending atau sad ending. Ditungguin aja ya. Oke. Nah, Rina ini, lirik lagu Cerita Remaja itu tentang kisah yang Pano alami atau sekedar dari Teluk Alaska sih? Iya dong, pastinya relate banget sama kehidupan aku. Selain selain apa namanya tentang Teluk Alaska, tapi cerita remaja ini aku tulis berdasarkan apa yang udah aku alamin juga. Yang tadi aku bilang, contohnya masa-masa sekolah, mungkin kita ketemu teman-teman, nongkrong, atau mungkin apapun lah. Mungkin teman-teman ada yang pacaran atau SMA, mungkin masih ada yang kangen sama mantannya, nggak ada yang tahu. Ya sebenarnya lebih ke mengenang sih lagu ini. Iya, benar. Oke, emang rata-rata pasti semua orang juga merasakan first love di SMA juga gitu kan ya? Iya. Yes, oke. Nah, Dina ini, Kak Devano nih, gimana sih cara memperbaiki mood yang lagi jatuh atau eh, lagi overthinking gitu? Biasanya Devano tuh gimana ngelaluin itu? Aku dengerin musik sih sebenarnya. Cuman Hmm, sekarang-sekarang ini kalau aku ngerasa sedih, kalau aku ngerasa hmm, apa namanya hancur lah ibaratnya gitu, lebaynya gitu. Ya aku nulis. Aku lebih menciptakan sebuah karya. Jadi aku bener-bener ngalirin perasaan aku. Kayak kalau misalkan aku lagi sedih atau aku lagi kenapa, ya aku biarin aja perasaan itu ada biar normal aja gitu. Jadi aku bisa ngerasain yang namanya sedih, aku bisa ngerasain yang namanya nangis. Karena yang bahaya sebenarnya kalau kita udah lupa gimana caranya nangis dan lupa caranya ketawa itu sih. Jadi aku iya, bener-bener ya udahlah, just let it go gitu. iya, biarin perasaan itu keluar dengan sendirinya ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira ada yang nanya nih. Kak Devano bakal ada rencana buat ngadain konser offline gak sih? Pengen banget, aku pengen banget bikin konser, pengen Mm-mm. banget bikin meet and greet. Tapi nggak tahu nih, tergantung sama teman-teman yang lagi nonton. Kira-kira kalau aku bikin meet and greet pada mau datang atau enggak? Tuh, ayo komen sekarang. Kalau misalnya Anggit atau konser pada nonton gak? Kalau pada komen nonton besok langsung dibikinin nih sama Devano. Oke, ini itu juga banyak sih yang request ya untuk ke Tuh, Devano konser lain dong tuh. tuh banget, pengen banget sih, udah kangen banget sama kalian.
Karena sekarang juga udah mulai boleh nggak sih untuk konser-konser gitu? Ya, pelan-pelan ya kayak sekarang kita udah lihat aja kayak udah konser di dalam mobil, Hmm. terus apa namanya, ada beberapa artis juga yang udah ngejalanin konser secara offline gitu, walaupun memang berjarak, tapi it's a konser gitu. Jadi kan ya udah Mm-mm. pengen banget sih. Ya insya Allah tahun depan udah bisa semuanya. Amin, ditunggu ya. Tuh, pada bilang mau dong, pasti datang tuh mau. Oke, akan dipikirkan oleh Devano nih. Nanti kita semua beli ya langsung ya. Kalau Devano konser, kita ketemu bareng. Oke. Nah, aku pengen nanya lebih detail nih kayak gimana sih caranya nyesuaiin waktu antara karir dan pendidikan kalau menurut Devano? Em, Sebenarnya susah sih sebenarnya. Mhm. Cuman memang apa ya? Kalau aku sih sekarang yang aku pikirin adalah pastinya pendidikan nomor pertama sih. Karena pertama itu keluargaku bener-bener strict banget sama pendidikan gitu. Jadi aku harus seenggaknya lulus S1. Dan ya kalau ngomongin soal time management aku dalam perkuliahan dan pekerjaan, memang sebenarnya susah. Cuman selagi masih bisa dibarengin, kayak contoh kayak aku lagi uh, nyanyi gitu, ya bisa aja sambil zoom gitu. Oh Seenggaknya ya, absennya ada lah gitu. Dan tugas-tugas sih aku selalu kerjain. Mungkin setelah pulang kerja aku langsung langsung kerjain PR ya. Ya lebih kayak gitu aja sih sebenarnya. oke. Jadi emang harus dua-duanya sama-sama gerak ya. Betul. Karir gerak, pendidikan gerak. Oke. Nah, Arina juga nih setelah Devano meranin Alistair nih, kira-kira next project Devano pengen meranin tokohnya seperti apa sih? Uh, Next project sih udah ada Mm-mm. karakternya. Aduh, aku belum Oke, boleh ngomongin, belum boleh oke. ngomongin. Mm-mm. Enggak, kalau dari Devana sendiri nih, Devana Oh, tuh oke. kalau pengen meranin tokoh tuh yang seperti apa gitu? Aku kalau dalam dunia acting tuh aku pengen banget meranin apa ya, peran-peran yang bener-bener out of the box aja, kayak orang tuh nggak pernah nyangka Devano jadi itu, kayak contohnya jadi orang gila. Oke. Contohnya kayak Joker lah gitu. Ya sebenarnya kayak gitu. Oke, itu out of the box banget ya. Karena Devano kan kayak orang-orang pasti bakal ngira cowok-cowok yang cool atau gimana gitu kan ya pasti. Betul, betul banget. Oke, semoga bisa sih nanti diambil ya eh, Semoga. peran seperti itu biar orang-orang kayak demi apa Devano bisa memerankan itu gitu kan. Biar ada pengalaman baru juga kan ya kalau kayak gitu. Iya. Oke, karena kita udah ngobrol banyak banget nih, aku pengen Devano kasih tau dong ke Fanatik, Fanatik bisa denger lagu Cerita Remaja ini di platform mana aja sih? Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa untuk dengerin lagu Cerita Remaja. Sekarang udah bisa didengerin di semua platform digital kesukaan kamu, dan juga sekarang music videonya, video klipnya juga udah bisa ditonton di YouTube, karena 2 hari yang lalu kita baru rilis video klipnya. Bener-bener apa ya, bagus sih kalau menurut aku. Iyalah. Bagus, bagus. Ya jadi kayak ya ditonton aja. Pokoknya jangan lupa didengerin juga lagunya, karena aku juga punya tujuan kalau mau nyiptain lagu itu nggak cuma buat aku sendiri tapi buat orang lain. Jadi lagunya buat kalian semuanya. Selamat mendengarkan. Oke, jadi bisa banget ya dengar lagu Cerita Remaja di platform musik digital. Udah ada di semua platform sama video klipnya bisa ditonton di YouTube ya. Betul. Oke, nah tadi kita ngobrol banyak banget nih sekitar Teluk Alaska, sekitar cerita remaja dan perkuliahan dan karirnya Devano nih. Nah, sekarang pengen banget bilang makasih banget Devano udah luangin waktu buat fanatik semua. Makasih banget Devano udah mau ngobrol-ngobrol juga sama aku. Good luck ya buat web series yang lagi diperankan dan juga web series selanjutnya dan juga konser collab
collab sama penyanyi Malaysia nanti, dan juga untuk karir kedepannya semoga semuanya lancar. Terima kasih, amin. Makasih ya Kak. Terima kasih banget Devano udah mm, kita sudahi saja obrolan kita hari ini. Selamat istirahat Devano, dadah. Sampai ketemu, dadah. Dadah fanatik semua.